Santapan Harian Jumat 16 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, perkenankanlah kami saat ini untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 62 ayat 1-12. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan.
Sahabat Satapan Harian, nabi-nabi dalam Perjanjian Lama adalah hamba Allah yang kerohaniannya lebih tinggi daripada orang-orang sezamannya. Mereka mempunyai hubungan erat dengan Allah sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah. Salah satu tugas nabi adalah memberitakan pertobatan dan pengharapan akan adanya keselamatan. Begitu pula Nabi Yesaya. Ia tidak berdiam diri. Ia terus memberitakan kabar keselamatan, sekalipun umat perjanjian Allah tidak setia kepadanya. Nabi Yesaya tidak jemu-jemu melakukannya karena ia mengasihi jemaatnya. Ia percaya pemulihan akan terjadi di Sion. Bangsa itu tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami atau yang sunyi, tetapi akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Bangsa itu akan menyandang status baru. Dahulu mereka umat buangan, sekarang dipulihkan dan diselamatkan Allah. Girangnya hati Allah karena pulihnya hubungan antara bangsa Israel dengan Dia digambarkan seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuannya. Seperti seorang suami yang melindungi istrinya. Kasih Allah sungguh tak terbatas. Allah selalu menjaga dan memelihara umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Karena itu, Nabi Yesaya giat menyerukan keselamatan dari Allah sampai menyala seperti suluh. Namun, ia juga ingin agar mereka tidak sekedar menerima keselamatan, melainkan turut serta menyerukannya sampai semua orang mendengar dan memperoleh keselamatan. Kita telah menyandang status baru sebagai anak-anak Allah dan telah menerima keselamatan itu. Janganlah kita berdiam diri saja, tetapi hendaknya kita ikut serta menyerukan keselamatan dari Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh seorang nabi atau pendeta saja, tapi juga menjadi tugas setiap umat yang percaya dan telah memperoleh keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus memerintahkan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita berdoa. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami hidup dan pengharapan. Kini kami bertekad ikut kehendak-Mu dan menjadi saksi kabar baik-Mu bagi banyak orang. Di dalam anugerah-Mu Yesus, kami nyatakan janji dan tekad ini kepadamu. Amin.